orang tua dari Desa Subo, Kecamatan Alor Selatan, Bapak Yunus Karsa. Beliau mengingatkan kembali kepada saya, memori saya kalau tidak salah, saya dengan beliau pernah tahun 1996 bertemu di Desa Subo. Pada waktu itu saya posisinya pergi melihat kondisi jalan yang rusak di Desa Subo maupun Alor Selatan, di Taman Apui, di mana pada tahun itu ada terjadi tabrakan atau mobil panser terguling sehingga ada korban 4 orang meninggal. Pada waktu itu dari kondisi korban meninggal tersebut sebagai orang yang merasa kondisi tersebut harus ada perhatian khusus untuk saya menyampaikan kepada pemerintah, maka saya ke Alor Selatan untuk melihat kondisi tersebut untuk memperbaiki jalan yang ada di Alor Selatan. Pada waktu saya di Desa Subo, saya ketemu dengan Bapak Yunus ini, dan beliau pada waktu itu tidak terima karena sering ada dari pihak pemerintah ataupun pihak yang lain datang untuk mengukur jalan untuk Kecamatan Alor Selatan, tapi tidak pernah dipenuhi atau kondisi jalan Alor Selatan tersebut tidak pernah diperhatikan. Pada waktu itu saya menyampaikan pada beliau bahwa untuk kondisi jalan di Alor Selatan ini nanti saya yang akan membangun untuk orang tua maupun masyarakat di Alor Selatan, karena saya melihat kondisi yang kecelakaan panser untuk 4 orang meninggal. Dari dasar itu saya membangun jalan di Alor Selatan pada tahun 1996 dengan dana dan upaya saya sendiri secara pribadi. Untuk itu mungkin lebih jelas untuk kita semua ketahui, maka Bapak Yunus bisa menceritakan ke kondisi pada waktu Bapak Yunus ketemu saya dan lain-lain. Silakan Bapak. Ya, jadi pada waktu itu tahun 1996 Ibu ke Alor Selatan, khususnya sampai di Desa Subo, ukur jalan, melihat kondisi jalan tidak bagus karena ada kecelakaan. Jadi Ibu mau kerja jalan di Alor Selatan. Nah, ternyata saya marah karena banyak kontraktor pemerintah untuk hampir setiap tahun tapi tidak ada pelaksanaan, karena itu saya marah sampai saya angkat parang usul Ibu, dan Ibu bilang ya saya siap kerja tidak lama lagi. Ternyata betul itu tahun juga 96 juga Ibu bangun itu jalan, dan kerja itu jalan dengan dana sendiri, dan sampai dari saat ini belum terbaik semua. Saya masih ingat, ternyata saya marah Ibu, tapi ternyata kami merasakan dia penghasil. Selama ini saya tidak lupa, dan saya dengar Ibu ini sudah terpilih jadi ketua DPR, tapi saya belum pernah bertemu. Tapi hari kemarin tanggal 25 saya bertemu Ibu di kantor DPR, dan hari pagi ini saya ada di rumah jabatan kali yang ketiga. Ketua DPR kali ini ketiga, sudah bergantian 3 orang. Saya bertemu di rumah jabatan ini kali ini ketiga. Jadi Ibu ini ya luar biasa, cukup menolong kami. Ibu ini punya baik terhadap kami masyarakat, sangat luar biasa. Karena itu saya senang duduk dengan Ibu, walaupun saya ini omong jatuh bangun. Nah, saya ini omong jatuh bangun, tapi saya ingin bercerita sedikit dengan Ibu bagaimana ke depan ini Ibu membantu kami masyarakat. Karena saya lihat Ibu berpihak kepada masyarakat banyak. Karena itu saya senang ini tadi, walaupun mengalami kesibukan Ibu, tapi saya senang untuk bercerita sedikit dengan Ibu.
untuk pembangunan masa depan. Jadi untuk orang tua, terima kasih untuk dukungan dan doa kepada saya. Memang dalam menjalani tugas saya sebagai Ketua DPR banyak tantangan, dan Bapak mungkin sudah melihat melalui media sosial maupun yang lain-lain dengan kinerja saya ini, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi satu ketulusan yang benar dari orang tua yang pernah tahu tentang saya, walaupun waktu itu tahun 96 seingat saya Bapak kejar pakai parang, akal-akal masyarakat dan lain-lain, ternyata sudah ada bukti yang benar. Dan Bapak sendiri yang saya juga pada waktu itu saya mencari, saya sudah sering diakui, saya mencari orang tua dulu yang kejar saya, pemarah saya itu di mana. Saya juga pernah mencari, tapi tidak pernah ketemu. Puji Tuhan kemarin Bapak bisa ke kantor DPR, lalu Bapak bisa pagi ini silaturahmi karena Bapak mengatakan bahwa Bapak ketiga kali datang di rumah jabatan Ketua DPR. Ini rumah rakyat Bapak, orang tua. Jadi ini rumahnya Bapak-bapak, begitu, rumahnya masyarakat. Jadi bebas terbuka untuk siapa saja yang mau datang. Jadi menurut Bapak, dulu Ketua DPR yang pertama Bapak John juga Bapak sudah datang, Bapak Minggu sudah Bapak sudah datang, dan kali ini pagi ini Bapak silaturahmi dengan saya menyampaikan ofisial dan terima kasih orang tua hadir sini. Tapi perlu diketahui saya juga sudah mencari orang tua beberapa kali di Alor Selatan, di Desa Subo, tapi tidak pernah ketemu. Tapi Tuhan menuntun untuk pagi ini Bapak Yunus sudah datang dan bisa ketemu dengan saya. Dan apa tujuan dari Bapak dan masyarakat untuk mendoakan saya untuk ke depan pembangunan ke depan, saya akan memperhatikan. Sekarang saya masih bekerja di DPR dulu untuk kepentingan masyarakat. Kalau memang ada dukungan dari masyarakat banyak, tentu pasti saya akan menerima dengan senang hati untuk ke depan. Mungkin ini saja atas kunjungan Bapak Yunus kepada saya atas nama keluarga beserta anak itu menyampaikan terima kasih. Kiranya kerja yang baik dari kita semua untuk rakyat, pasti Tuhanlah yang akan menuntun, Tuhan yang akan memberkati kita semua. Mungkin ada tambahan dari Bapak, silakan. Jadi Ibu begini, setiap orang yang berbuat baik pasti ada tantangan. Ya. Dan tantangan itu menggambarkan keberhasilan. Ya. Setiap orang yang kerja dengan Tuhan pasti berhasil. Kalau kerja sendiri sesuai kemampuan, bukan. Itu sia-sia karena manusia. Tapi kalau setiap orang kerja dengan Tuhan, apapun itu tantangan pasti berhasil karena Tuhan beserta. Itu saya pagi ini dengan Ibu sini saya menganggap saya sebagai orang tua, Ibu di guru. Walaupun saya tidak pernah buat sesuatu bagi Ibu, tapi saya mengingat jasa Ibu yang saya rasakan. Karena itu saya sebagai orang tua Ibu di guru. Terima kasih orang tua, saya sudah menerima untuk Bapak sebagai orang tua saya di Alor Selatan. Jadi terima kasih, dan kita apa yang Bapak sampaikan untuk saya akan menjalankan dengan baik, dan hanya mohon dukungan Bapak bersama seluruh masyarakat di Alor Selatan untuk saya bisa menjalankan tugas saya dengan baik untuk kepentingan rakyat sesuai dengan sumpah janji saya. Ini saja, mungkin Bapak silakan minum dulu. Dan saya barangkali sebentar dulu ini Ibu bisa kasih, Ibu punya foto. Iya. Satu untuk saya ganti di satu rumah, satu istri, Bisa. Nanti foto sama-sama nih Bapak, jadi saya beri sekarang. karena selama ini sebelum Ibu jadi ketua saya Iya. karena saya mari Ibu tapi ternyata Ibu Berbuat untuk rakyat. berbuat baik. Janji dan komitmen itu sangat penting Bapak. Kita sudah janji, kita sudah komit, kita harus jalani. Kalau tidak, satu kali orang tidak percaya kita, artinya selamanya orang tidak akan percaya kita.